facing challenges, but they won't break me. They're gonna make me, because you hold me. I walk through valleys, but they don't scare me, because you're with me. I've got my mind made up that I will turn this place into a place of praise. And as I do, I know you'll bring about the change. This is an offering, this is a sacrifice of praise. I give you everything, building an altar to your name. Whoa, right here, right now, this is where praise breaks out. Whoa, right here, right now, this is where the walls, this is where the walls come down. Down, 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 down. Intimidated by what I'm facing, I got my faith on who I'm praising. There's a victory I'm anticipating. The walls are breaking, we'll take the promised land, and I will turn this place into a place of praise. And as I do, I know you'll bring about the change. This is an offering, this is a sacrifice of praise. I give you everything, building an altar to your name. Whoa, right here, right now, this is where praise breaks out. Whoa, right here, right now, this is where the walls, this is where the walls come down. Down, 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 down. You're here, everything is changing. You're here, every chain is breaking. I can be fearless, 'cause you are here with me. Oh, 'cause you're here, I live in freedom. 'Cause you're here, Lord, I believe that I can be fearless, 'cause you are here with me. Right here, right now, this is where praise breaks out. Whoa, right here, right now, this is where the walls, this is where the walls come down. Down, 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 down. You're here, everything is changing. 'Cause you're here, every chain is breaking. I can be fearless, 'cause you are here with me. 'Cause you're here, I live in freedom. 'Cause you're here, Lord, I believe that I can be fearless, 'cause you are here with me. Yeah, I can be fearless, 'cause you are here with me. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will
see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. 'Cause I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. 'Cause I'm gonna see a victory. 'Cause I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Hey, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. 'Cause I'm gonna see your victory. 'Cause I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. 'Cause I'm gonna see your victory. 'Cause I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. 'Cause I'm gonna see your victory. 'Cause I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. 'Cause I'm gonna see your victory. 'Cause I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh, oh. You're working it out for good.
Oke, saatnya untuk setiap kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Yang siap diberkati katakan yes. Ya, kita semuanya akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hati kami siap untuk Engkau didik, untuk Engkau pulihkan, untuk Engkau jamah Tuhan. Berbarui setiap hati dan pikiran kami. Kami percaya hari ini firman Tuhan memerdekakan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke. Hari ini kita memasuki yang namanya di bulan Februari. Tentu saja banyak dari setiap kita anak-anak muda lagi heboh banget nih nyiapin namanya surprise buat pasangan kita, buat orang-orang yang kita kasihi, mungkin juga untuk keluarga kita yang kita sayangi. Kita mau kasih surprise, kasih coklat. Mungkin ada juga yang berpikir mau kasih bunga atau mungkin juga ada yang berpikir mau kasih bunga bank mungkin. Nah, karena apa? Karena kita mau menunjukkan bahwa kita mencintai mereka, kita menyayangi mereka. Namun saudara, saya rindu menyampaikan sesuatu yang luar biasa hari ini. Sebagai anak-anak muda, kita perlu mengetahui perbedaan antara kasih dan cinta. Memang di dalam bahasa Inggris, kasih dan cinta diterjemahkan dengan satu kata yaitu love. Tetapi dalam bahasa aslinya namanya kasih dan cinta itu sangat berbeda saudara. Kasih diartikan dengan yang namanya agape. Apa itu agape? Sebuah kasih, sebuah ekspresi cinta yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali Yesus. Cinta yang sejati atau kasih yang sejati cuma kita dapat hanya di dalam Yesus. Dan di dalam dunia ini saudara, kita tidak akan pernah menemukan yang namanya cinta yang sejati di luar Yesus. Segala sesuatu yang sejati, segala sesuatu yang tulus, segala sesuatu yang murni, semuanya lahir dari Yesus. Makanya kasih di situ disebutkan dengan yang namanya satu kata yaitu agape. Nah, saudara, kita perlu mengetahui perbedaannya. Kasih itu melihat, namun cinta itu membutakan. Seringkali banyak anak-anak muda jadi buta. Karena apa? Karena cinta. Kita jadi buta. Oh, padahal orang itu tidak baik. Padahal orang itu temperamen. Padahal orang itu sering menyakiti kita. Tetapi kita gak bisa melepaskan dia. Karena apa? Karena satu kata, cinta. Nah, kita perlu mengerti saudara bahwa ada perbedaan antara kasih dengan cinta. Kasih itu melihat. Membuka mata untuk melihat, memberi diri untuk melihat saudara. Tetapi cinta itu selalu membutakan setiap hidup kita. Kita tahu ada sesuatu yang buruk kita lakukan tapi kita anggap semuanya baik-baik saja. Karena apa? Semuanya terbungkus dengan yang namanya cinta. Nah saudara, yang pertama saudara, apa perbedaan antara kasih dan cinta? Yang pertama adalah kasih adalah person. Kasih itu pribadi. Kasih itu adalah seorang pribadi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-8 dikatakan siapa yang tidak mengasihi dia tidak mengenal Elohim. Karena Elohim adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 ini jelas dikatakan bahwa yang namanya kasih itu menyatakan seorang pribadi. Siapa? Pribadi Tuhan itu sendiri. Kasih adalah seorang pribadi, sedangkan cinta itu berbicara tentang perasaan kita. Yang namanya perasaan saudara, perasaan bisa berubah-berubah. Kalau kita dapat hadiah, Valentine, kita dapat bunga, kita dapat kado, kita dapat coklat dari orang yang kita sayangi, dari pacar atau dari siapa gitu ya. Dari seseorang yang kita idam-idamkan untuk menjadi pasangan hidup kita. Wah, namanya hati ini jadi berbunga-bunga. Tetapi pada waktu cinta itu bertepuk sebelah tangan saudara, wah hati jadi kacau. Kenapa? Karena cinta berbicara tentang perasaan. Perasaan bisa berubah-ubah, tetapi kasih itu berbicara tentang pribadi. Dan kita tahu pribadi Yesus adalah pribadi yang tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia pribadi yang tidak pernah berubah. Apapun keberadaanmu, apapun situasimu, apa yang sedang kau alami hari-hari ini, pribadi Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap menjadi pribadi yang mengasihi Anda dan saya. Kasih itu tinggal tetap, namun cinta itu datang dan pergi. Wah,
Yang lagi ngalamin katakan amin. Tulis kata amin di komen. Yang lagi ngalamin, yang lagi baper. Halo yang lagi baper. Nah, kita perlu tahu saudara bahwa kasih itu atau pribadi Yesus itu tinggal tetap di dalam kita semuanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Dia Tuhan yang tetap setia untuk ada bersama dengan kita semua. Dia tidak pernah berubah, Dia tidak pernah meninggalkan. Namun yang namanya cinta itu datang dan pergi saudara. Suka-suka Dia mau datang kapan, suka-suka Dia mau pergi kapan. Nah makanya saudara, landasi sebuah hubunganmu, relationshipmu di atas dasar yang benar, yaitu di atas dasar kasih. Bukan di atas dasar cinta yang bisa berubah-berubah, yang bisa datang dan pergi saudara. Nah jadi perbedaan yang pertama adalah kasih itu adalah berbicara pribadi Yesus. Sedangkan cinta itu berbicara tentang bagaimana perasaan kita, feeling kita. Yang kedua saudara, kasih itu berbicara tentang privilege atau yang namanya hak istimewa. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi Dialah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, kita ada hari ini, kita bebas dari segala kutuk dosa, kita jadi orang yang merdeka, kita jadi orang yang berharga. Itu semua karena ada privilege, ada hak istimewa, ada kasih yang Tuhan berikan buat kita semua. Tuhan berkorban buat Anda dan saya, memberikan tubuh, darah, bahkan nyawanya buat setiap kita, agar setiap kita yang hina ini diangkat Tuhan menjadi biji matanya. Agar setiap kita orang yang berdosa ini diangkat Tuhan, dimerdekakan, dipandang mulia. Setiap kita punya martabat yang baik, punya kehormatan, bahkan kemuliaan Tuhan itu ada di dalam setiap hidup kita. Saudara, kasih membuat kita itu istimewa, tapi cinta itu bisa membuat kita kecewa. Saudara, kita perlu tahu bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia pribadi kasih yang tidak pernah mengecewakan Anda dan saya. Namun dia pribadi kasih yang selalu menganggap kita semua istimewa. Membuat setiap kita ini berharga. Menganggap semua kita ini adalah mulia di hadapannya Dia. Makanya saudara, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Sekali Tuhan mengasihi kita, selama-lamanya Dia akan terus mengasihi kita. Dia tidak akan pernah berubah. Namun beda dengan yang namanya cinta saudara. Kalau kamu baik, kalau kamu menguntungkan, kalau kamu membuat saya ini berhasil, kalau kamu membuat saya ini populer di teman-teman saya, maka saya akan baik juga sama kamu. Maka saya akan menghormati kamu. Maka saya akan juga akan setia sama kamu. Semuanya berbicara kalau. Cinta selalu berbicara tentang kalau. Namun kasih selalu berbicara begini, meskipun kita seringkali menyakiti Tuhan, meskipun kita seringkali gagal melakukan firman Tuhan, meskipun kita bahkan seringkali jatuh dalam dosa, meskipun seringkali terbesit dalam hati dan pikiran kita mau melupakan atau meninggalkan Tuhan, tetapi kita punya pribadi yang namanya Yesus itu selalu membuat kita istimewa di hadapannya. Sekali Dia memiliki kita, selama-lamanya Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Selama-lamanya Tuhan akan terus memiliki Anda dan saya dan membuat kita selalu jadi istimewa di hadapan Tuhan. Kasih itu tidak pernah mempermalukan kita saudara. Namun cinta itu bisa membuat kita kadang tidak tahu malu. Itulah sebabnya kenapa kadang kalau kita pacaran saudara, anak-anak muda pacaran gitu, kadang lewat batas. Kadang udah gak ngerti itu yang namanya kissing sudah di depan umum. Yang namanya pelukan udah di depan umum, bahkan bermesraan udah di depan umum. Udah gak tahu batas, kenapa? Karena kadang cinta memang membuat kita kadang gak tahu malu gitu. Nah ada perbedaannya saudara, kita perlu tahu bahwa kasih itu tidak pernah mempermalukan kita. Anda lihat bagaimana Yesus itu tidak pernah mempermalukan kita. Yesus itu tidak pernah
yang namanya mempermalukan Anda dan saya. Tetapi Yesus itu selalu menghargai, menghormati kita semua. Tidak mempermalukan saudara. Begitulah kalau pada waktu kita melandasi relationship kita, hubungan kita di atas dasar kasih. Maka saudara, kau tidak akan pernah memperlakukan pasanganmu dengan tidak hormat. Tapi justru sebaliknya, karena kau landasi relationshipmu dengan kasih, engkau akan memperlakukan pasanganmu itu dengan hormat saudara. Dengan mengistimewakan dia, karena dia istimewa, karena dia berharga, maka saya akan menjaga dia, maka saya akan melindungi dia, saya akan menghormati dia. Saya nggak akan asal pegang sana pegang sini, saya nggak akan asal berbuat sesuatu yang lewati batas, tidak. Tetapi ada rasa untuk menghormati, ada satu pemikiran untuk kita menganggap dia istimewa. So, saya tidak akan pernah memperlakukan dia atau mempermalukan dia. Nah saudara, mari bangun hubungan kita, relationship kita dengan kasih. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga saudara, kasih itu berbicara tentang melindungi atau protect. Kita melindungi orang yang kita kasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan, saudaraku yang terkasih, jika Elohim telah begitu mengasihi kita, kita juga mengasihi seorang terhadap yang lain. Karena kita mendapatkan kasih Kristus, kasih yang sejati itu, kasih yang sungguh-sungguh berharga itu ada di dalam setiap hidup kita. Kita merasakan dihargai Tuhan. Kita mengalami yang namanya bagaimana Tuhan menghormati kita. Bagaimana Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Bagaimana Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena kita sudah terlebih dahulu mengalami kasih Kristus, maka kita ini secara otomatis kita akan bisa mengasihi orang lain. Saudara, kasih itu berbicara menghormati. Namun cinta itu bisa melukai saudara. Yang lagi terluka katakan amin. Saudara, secara kita gak sadar saudara, seperti ini. Kadang kita memperlakukan pasangan kita atau orang yang kita sayangi atau orang yang kita cintai itu cara tidak sengaja kita melakukan sesuatu hal yang melukai hatinya dia. Namun berbeda pada waktu segala sesuatunya dilandasi dengan kasih saudara. Kita akan mikir nih segala tindakan kita, segala perkataan kita, apapun yang kita lakukan, ini melukai hatinya dia enggak? Ini yang saya tunjukkan ini saya sedang menghormati dia atau saya sedang membeberkan keburukannya dia. Nah saudara, kalau ada yang di antara saudara yang saat ini lagi pacaran, atau yang ada yang sudah tunangan, atau bahkan ada yang sudah berkeluarga atau bersuami istri saudara. Nah kita harus belajar adalah sebagai anak-anak muda, jangan suka untuk membeberkan keburukan orang lain. Karena bentuk kasih itu kita sedang menghormati orang lain, kita menghormati orang lain. Kalau misalkan kita punya sahabat yang kita sayangi saudara, dan sahabat itu lagi curcol sama kita, lagi berkeluh kesah dengan kita, sedang menyatakan pergumulannya, sedang menyatakan mungkin dia menyatakan kesalahannya, ada pelanggarannya, ada sesuatu yang gak sengaja dia lakukan, dan dia lagi curcol sama kita. Kita harus mesti belajar untuk kita menghormati dia. Bukan berarti pada waktu ada orang yang curcol sama kita, terus kita seenak-enaknya kita membeberkan keburukan orang lain. Tidak saudara, kalau kita disebut orang yang mengasihi, maka kita akan menghormati privasinya dia. Kita akan menghormati keberadaannya dia. Bahkan kita menghormati segala kekurangan dan kelemahannya. Itulah kasih saudara, karena kasih itu menghormati, tetapi cinta bisa melukai. Yang terakhir adalah seperti ini saudara, hubungan yang didasari dengan kasih itu adalah hubungan yang paling sehat. Nah bagaimana sih sebenarnya kita langgeng dalam kita membangun sebuah relationship? Jawabannya cuma satu, dasari dengan kasih. Dasari segala semuanya itu dengan kasih. Kenapa? Dengan begitu hubunganmu akan sehat. Gak akan ada lagi macam-macam saudara, gak akan ada lagi yang namanya kita bingung. Gak ada lagi yang namanya kita jadi baperan. Gak ada lagi yang namanya kita jadi suka terluka. Atau kita melukai orang lain. Tidak ada. Pada segala sesuatu didasari dengan yang namanya kasih saudara. Maka kau punya hubungan yang kuat.
maka kau punya hubungan yang sehat. Kau punya hubungan yang kudus. Kau punya hubungan yang terhormat. Nah, kenapa hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak muda sepertinya saudara tidak menghormati pasangannya. Cenderung untuk melecehkan secara fisik. Ngomongnya sih cinta, ngomongnya sih sayang. Tetapi cenderung untuk melecehkan secara fisik saudara. Nah, kita perlu tahu kenapa. Karena semuanya itu tidak didasari dengan kasih. Tapi didasari dengan yang namanya cinta. Baik saudara, ini adalah 3 perbedaan antara kasih dan cinta. Yang pertama, kasih itu adalah seorang pribadi. Sedangkan cinta itu berbicara tentang perasaan. Yang kedua, kasih itu membuat kita istimewa, namun cinta bisa membuat kita kecewa. Dan yang terakhir, kasih itu saudara menghormati, tetapi cinta itu bisa melukai. Oke, buat teman-teman semuanya di sini yang sedang menjalin satu hubungan, entah saudara punya pacar, entah saudara lagi PDKT, entah saudara lagi merasakan bahwa getaran-getaran ada di dalam hati dan ada rasa suka kepada lawan jenis saat ini, tangkap firman Tuhan hari ini bahwa saat engkau melangkah dengan pacaran disebut kalau saudara berani untuk pacaran berarti saudara berani untuk mengambil komitmen untuk menikah. Nah, segala sesuatu yang engkau ambil saat ini dasari semua hubunganmu dengan kasih, bukan cinta. Oke saudara, saya percaya kita semuanya sudah diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah memerdekakan kami, membuka paradigma yang baru, perbarui setiap hati dan pikiran kami sehingga setiap kami Tuhan saat kami membangun relationship, kami membangun bersama dengan Tuhan, kami mendasarinya bersama dengan Tuhan, didasari dengan kasih. Buat setiap kami yang sedang menjalin hubungan, Tuhan kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang ambil alih kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang memampukan setiap kami untuk hidup di dalam kekudusan-Mu, di dalam kehormatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. You are here as we're lifting up your name, you are here. As we're giving you the praise, the kingdom of God is released in this atmosphere. Where freedom and breakthrough and victory are right here. Where you are is where I wanna be, in your presence. There's no place that I would rather be, 'cause with you Jesus, it's heaven on earth. It's heaven on earth. It's heaven on earth. It's heaven on earth. You are here. As we all agree, your power is released. You are here. As your spirit falls, there are miracles. The kingdom of God is released in this atmosphere. Where freedom and breakthrough and victory are right here. Where you are is where I wanna be, in your presence. There's no place that I would rather be, 'cause with you Jesus, it's heaven on earth. It's heaven on earth. It's heaven on earth. It's heaven on earth.
Wherever you are is freedom. I can feel it breaking out. The walls are coming down right now. Jesus, this is heaven on earth. Wherever you are is freedom. Oh, I can feel it breaking out. The walls are coming down right now. Jesus, this is heaven on earth. This is heaven on earth. This is heaven on earth. This is heaven on earth in your presence. This is heaven on earth. Where you are is where I wanna be, in your presence. There's no place that I would rather be, 'cause with you, Jesus, it's heaven on earth. Wherever you are is freedom. I can feel it breaking out. The walls are coming down right now. Jesus, this is heaven on earth. Wherever you are is freedom. I can feel it breaking out. The walls are coming down right now. Jesus, this is heaven on earth. Puji Tuhan, kita semuanya pasti diberkati dengan ibadah kita pada hari ini, bukan? So, jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe di YouTube channel YHS New Generation. Biar semua teman-teman kita juga bisa diberkati. So, jangan lupa juga setiap hari Sabtu kita bisa mengikuti ibadah online bersama jam 6 sore. Puji nama Tuhan. Kita semuanya mengangkat kedua tangan kita bersama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat ini kami menerima berkat-Mu, kami menikmati jamahan Tuhan, kami sudah dipulihkan, kami sudah diubahkan, dan Tuhan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami menerima berkat yang datangnya dari Bapa Yahweh, Putranya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan kami dengan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati katakan, Amin. Yeshua HaMashiach, bless you.